Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan memulai membuka pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-mujalladul tsani. Itu kitab Durusul Lughah terkait dengan pembahasan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang difokuskan dengan pembahasan percakapan atau cerita yang beliau hadirkan di buku ini. Kemudian setelah itu akan kita petik beberapa faedah yang bisa menjadi pelajaran kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Kitab Durusul Lughah ini dikarang oleh seorang syekh yang bernama Faniyambadi Abdurrahim bin Abdus Subhan. Biasanya kalau kita lihat di buku itu beliau ditulis di awal namanya dengan huruf fa. Fa itu seperti marga lah kalau bahasa kita. Ya, Faniyambadi. Hanya saja marga beliau ini dari India memang dikasih kode saja dengan huruf awal pertama kali kata dari nama marganya tersebut. Jadi karena Faniyambadi jadi huruf fa. Makanya kalau kita lihat Fa Abdurrahim. Kalau di Indonesia kan jadi huruf Fi. Fi Abdurrahim. Namanya adalah Abdurrahim bin Abdus Subhan. Nama bapaknya Abdus Subhan. Seorang ulama yang lahir pada tanggal 7 Mei 1933 Masehi. Dan telah meninggal ya baru-baru di akhir 2023 kemarin. Tepatnya di 19 Oktober 2023. Beliau meninggal dunia dalam keadaan telah ikut serta dan ikut andil untuk menyebarkan dari ajaran-ajaran, termasuk khususnya yang paling dikenal, beliau ini guru ahli bahasa Arab. Bahkan Syekh Abdurrahim ini, beliau dikenal sebagai ahli dan bahkan mengajarkan orang Arab sendiri bahasa Arab. Padahal dia bukan orang Arab, dia orang India. Nah ini Syekh Abdurrahim rahimahullah. Beliau ini disebutkan oleh para ulama, dia menguasai banyak sekali bahasa. Kurang lebih 14 bahasa yang beliau kuasai. Di antaranya ya bahasa internasional, bahasa Arab, bahasa Inggris. Demikian pula bahasa Perancis, bahasa Turki, Ibrani, bahasa Urdu, Persia, Jerman, Yunani, dan banyak lagi. Dikenal memang dia ini menguasai beberapa bahasa. Dan dia mempelajari bahasa Arab, masuk di jenjang perkuliahan. Ya. Pernah juga beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Al-Azhar Mesir, yang dikenal. Orang dari Mesir ya, Azhari dan Azhariyah kalau perempuan. Dan beliau ini datang ke kota Madinah, ya, itu atas panggilan seorang mufti kerajaan Saudi Arabia yang terkenal. Ketua Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Syekh bin Bas yang kita kenal ya, salah seorang mufti ahli hadis yang telah meninggal dunia rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jadi diundang oleh Syekh bin Bas untuk menjadi pengajar, menjadi salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. UIM kalau kita kenal. Yaitu pada tahun 1389 Hijriah sampai 1969 Masehi. Baik, jadi itu jangka yang sangat jauh sekali. Dan bahkan beliau ini adalah seorang yang diangkat menjadi direktur pusat penerjemahan untuk kompleks percetakan Al-Quran Raja Fahad pada tahun 1414 Hijriah. Dan dia berkhidmat di kota Madinah mengajarkan ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab ini selama 56 tahun. Itu berkhidmat. Kita belajar belum sampai segitu, apalagi berkhidmatnya.
Kan ada orang belajar, ada masa khidmat, ada masa mengajar. Nah, ini beliau ini mengajarnya di Madinah sudah 56 tahun. Itu masih di Madinah. Sebelum-sebelum itu tentu lebih lama lagi. Dan dikenal dia memiliki banyak karya. Ada 25 buku yang berhasil beliau karang, beliau tulis. Khususnya memang ilmu-ilmu terkait dengan bahasa ya. Dan yang paling fenomenal, yang paling terkenal yaitu kitab Durusul Lughah yang terdiri dari 4 jilid ya. Jadi beliau mengarang terus Durusul Lughah jilid 1, kemudian dia merasa itu masih kurang, ditambah lagi jilid 2. Ini kita berada di jilid kedua. Karena jilid yang pertama kita sudah pernah bahas juga di tempat kita ini. Yang paling terkenal memang kitab Durusul Lughah. Dan bahkan buku Durusul Lughah ini dijadikan diktat khusus untuk mahasiswa. Khususnya orang yang berkecimpung di dunia lughah ya. Jadi pelajaran tetap begitu. Kitab Durusul Lughah ini kitab yang dikarang, tapi jadi pelajaran tetap untuk pelajaran orang Arab. Yang ngarang bukan orang Arab, tapi dia bisa dijadikan buku yang menjadi buku tetap di kampus Universitas Islam Madinah dan jadi pembahasan buku tetap yang diajarkan. Ini sekilas tentang penulis, yaitu Syekh Fani Ambadi, Dr. Abdurrahim bin Abdus Subhan rahimahullah ta'ala. Baik, itu sekilas. Kemudian kita sekarang melihat dari pembahasan yang disertakan oleh beliau, tepatnya di halaman kelima ya. Kita memakai buku sesuai dengan buku panduan PDF yang tersebar. Ya, dari buku PDF yang tersebar. Dan kita seragamkan pemakaian buku supaya lebih memudahkan tentunya. Karena berbagai macam percetakan biasanya kita lihat ada ketidaksesuaian kata-kata. Terkadang berbeda sedikit. Kadang di sini tulisannya mudarris, di sana malah bukan mudarris. Di sini pembahasannya terkait dengan sekolah tsanawiyah, di situ sekolah mutawassithah. Itu ada sedikit-sedikit perbedaan kata-kata, maka kita seragamkan supaya lebih memudahkan kita untuk mempelajari. Dan memang kalau kita memakai buku langsung 4 jilid itu terlalu tebal, sehingga membuat kita itu bosan dengan pembahasan tersebut. Nah, ini agak lebih tebal sedikit ya, jilid 2 ini. Kalau jilid yang pertama mungkin tipis, ini jilid yang kedua, ini di akhir pembahasan mencapai 200-an halaman kurang lebih. Nah, ini kita tidak pakai target ya. Targetnya berapa bulan, enggak. Kita belajar sedikit-sedikit dan memetik faedah serta menjelaskan faedah-faedah bahasa Arab yang terkait dengan pembahasan yang ada di sini. Baik, kalau di buku panduan kita sesuai dengan PDF itu tertera di halaman kelima. Ini pembahasan yang pertama. Halaman yang kelima. Silakan dibuka bukunya semua di halaman yang kelima. Atau sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kita mesti mengetahui dulu bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena Al-Quran itu turunnya dengan bahasa Arab. Demikian pula hadis Nabi SAW itu disampaikan dalam konteks bahasa Arab. Jadi tidak ada lain dan tidak bukan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mengetahui isi ilmu agama ini, ya harus mempelajari bahasa Arab. Walaupun alhamdulillah di zaman sekarang ini banyak terjemahan-terjemahan yang bisa memudahkan. Tapi itu hanya sekedar memudahkan. Bukan kita berpatokan di situ. Selalu mengandalkan terjemahan. Tidak. Tapi yang paling pantas bagi kita pelajari bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat banyak sekali cabangnya. Ada 12 cabang disebutkan oleh para ulama. Ilmu bahasa Arab saja. Induk dari 12 itu yaitu nahu dan sorof. Ya. Jadi kita akan memetik nanti beberapa faedah terkait dengan nahu, terkait dengan pembahasan sorof juga nanti sedikit. Namun kita fokus di pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab di sini. Ya. Dan nanti beliau ini akan memaparkan percakapan di sini. Jadi ada percakapan, kemudian nanti kita petik apa-apa yang bisa diambil faedah yang terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab di situ. Baik, semuanya dengarkan saya baca, kemudian semuanya mengikuti. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ya, itu ada angka 1 ya. Ad-darsu artinya apa? Pelajaran. Al-awwalu yang pertama. Ya, yang pertama. Kalau wahidun artinya apa? 1.
Tapi kalau yang ke satu, al-awwalu. Kalau orang menghitung 1, 2, 3, wahid, isnan, salasa. Tapi kalau kita katakan al-awwalu, itu artinya yang ke satu. As-sani, yang kedua. As-salif, yang ketiga. Seperti itu. Jadi beda ya. Satu dengan yang ke satu. Kalau ini kan menghitung. Yang ke satu. Baik. Ad-darsul awwalu. Yaitu pelajaran yang pertama. Baik, semuanya ikuti lagi. Hashimun. Hashimun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini adalah kalimat penghormatan sesama kaum muslimin untuk ketika berjumpa dengan saudaranya yang lain untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, Aulan nas man bada'ahum bis salam. Manusia yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling pertama menyodorkan kalimat salam. Jumpa muslim satu dengan muslim lain, siapa yang paling cepat mengucapkan salam, dialah yang paling utama dalam perjumpaan itu di sisi Allah. Tapi jangan, dua-duanya mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, akhirnya nggak ada yang jawab. Ya, jadi kalau ada yang mengucapkan duluan, ya kita jawab Waalaikumsalam. Jangan dia berlomba juga, saya mau mengucapkan salam, Assalamualaikum, dia juga. Akhirnya nggak ada yang menjawab nanti. Ya kan? Ada juga yang sama-sama menyampaikan salam, kemudian sama-sama menjawab juga. Jadi siapa yang duluan cepat langsung Assalamualaikum. Nah, itu manusia yang paling mulia. Artinya apa? Assalamu. Assalamu itu artinya keselamatan. Jadi ikhwat tugasnya punya pulpen atau pensil ya. Karena ini kan buku pribadi. Jadi bisa dicoret pulpen atau pensil. Mana artinya yang tidak tahu, silahkan untuk ditulis artinya. Dan jangan menulis arti secara totalitas langsung. Tapi satu kata, misalnya assalamu, tulis kecil di atasnya atau di bagian bawahnya sedikit. Supaya lebih mudah. Nanti orang bertanya, apa artinya assalamu? Kita tahu. Assalamu artinya keselamatan. Hanya saja karena ini bentuknya doa, tambahkan kalimat semoga. Semoga keselamatan. Alaikum. Alaikum itu artinya tercurahkan kepada kalian. Maksudnya kepadamu. Semoga tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi. Dan juga semoga rahmat Allah. Ya kan? Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian dan semoga rahmat Allah juga tercurahkan. Begitu maksudnya. Wabarakatuhu. Dan semoga keberkahan Allah juga tercurahkan. Berarti singkatnya menterjemah begini ya. Semoga keselamatan, rahmat Allah, berkah Allah tercurahkan kepadamu. Itu artinya. Paham ya? Salam keselamatan. Rahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa barakatuhu, berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik, ini kalimat yang pertama. Ini nggak ada pembahasan di sini. Kita lanjut di yang kedua. Al-mudarrisu. Ayo semuanya. Al-mudarrisu. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarris artinya apa tadi? Guru. Apa kata beliau? Wa alaikumussalam. Semoga assalam, keselamatan, alaikum, juga tercurahkan kepadamu. Balasannya. Nanti doakan. Semoga keselamatan, berkah, rahmat Allah tercurahkan kepadamu. Dijawab, wa'alaikumussalam. Dan semoga juga, alaikum. Alaikum kan artinya apa? Semoga untuk kalian juga, assalam. Yaitu keselamatan, warahmatullah, dan juga rahmat Allah, wabarakatuhu, dan berkah Allah. Bisa diterjemahkan ini? Bisa ya? Mudah ya? Tinggal disusun aja kata-katanya. Kan kita tahu. Wa'alaikum artinya semoga kepadamu juga. Assalamu, keselamatan. Warahmatullahi, rahmat Allah. Wabarakatuhu, berkah Allah. Tinggal disusun aja kalimatnya. Misalnya yang mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah Allah, rahmat Allah tercurahkan kepadamu. Jawabannya, wa'alaikumussalam. Kita susun saja. Semoga juga kepadamu tercurahkan keselamatan, rahmat Allah, dan berkah Allah. Paham ya?
Baik, ini juga nggak ada pembahasan. Kita langsung lanjut karena nggak ada kaidah yang bisa kita petik dalam pembahasan nahu di situ. Berikutnya, Hashimun. Hashimun. Ini nama orang ya, si Hashim. Ini si Hashim ini murid lah istilahnya. Dia sedang ngobrol sama gurunya. Baik, apa kata Hashim? Kaifa haluka ya ustadzu? Ulangi. Kaifa haluka ya ustadzu? Ya, baik, ini ada kata tanya kaifa. Kaifa itu diterjemahkan bagaimana. Ini untuk menanyakan. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan isim istifham. Antum bisa catat. Isim istifham. Dia digunakan untuk bertanya. Artinya bagaimana. Kalau bahasa Makassarnya apa? Akhnawir? Ya, itu. Bagaimana? Maksudnya seperti itu. Kaifa. Dan kaifa ini harokatnya seperti itu terus. Dia nggak berubah-berubah. Kaifa. Seperti itu terus. Nggak akan bisa berubah jadi kaifi, kaifu. Ya. Tapi biasanya orang Arab, dia sukunkan kalau bicara. Kaif. Kaif ya akhi. Kaif. Bagaimana? Maksudnya kaifa. Tapi kalau ditulis, ya harus seperti itu. Dia harokatnya pasti seperti itu. Baik. Kaifa. Haluka. Haluka itu artinya keadaanmu. Ini kalimatnya asalnya halun. Halun artinya kan hal. Bagaimana hal? Ya. Bagaimana kabar? Maksudnya seperti itu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kalau orang Malaysia kan, apa hal nih? Maksudnya, apa hal? Maksudnya, bagaimana ini? Kok bisa seperti ini? Ada apa ini? Nah itu. Hal itu keadaan. Bagaimana haluka? Dari kata halun ya, dari kata halun kemudian dia menyandar kepada ka. Halun itu kan artinya apa? Keadaan. Dan itu asalnya dia tanwin, halun. Tapi karena dia bersandar kepada ka, hilang tanwinnya. Ini dikenal dengan istilah yang telah kita lalui di Durus Lughat Jilid 1 namanya apa? Mudhaf. Ya. Dia menyandar. Masih ingat ini ya? Mudhaf ya. Dia menyandar. Bagaimana keadaan? Keadaan siapa? Mu. Kalimat keadaan nyandar kepada muka. Makanya kalau ditanya Ustadz ini haluka ini terdiri dari berapa kata? Jawabannya 2. Yang pertama kalimat halun, yang kedua kalimat ka. Ka ini asalnya anta. Tapi karena dia bersambung, dia menjadi ka. Kalau dia terpisah, dia jadi anta. Kalau dia nyambung, jadi ka. Masih ingat ini ya? Ya, semoga masih ingat. Baik. Jadi halun tambah anta menjadi haluka. Kalau yang tanya, kenapa halun menjadi halu tidak bertanwin? Jawabannya karena dia mudhaf, nyandar. Mudhaf itu artinya nyandar. Nyandar kemana? Nyandar ke ka. Ustadz, dari mana tahu kita dia itu nyandar? Dari artinya. Coba lihat, bagaimana keadaan? Kan itu masih nanggung kalimat. Bagaimana keadaan? Keadaan siapa? Oh, ternyata keadaan itu nyandar kepadamu. Bagaimana keadaanmu? Paham ya? Seperti itu. Baik, jadi bagaimana keadaanmu? Maksudnya bagaimana kabarmu? Ya ustadzu. Nah, ini masih ingat ini ya? Ya ini apa namanya? Ya nida, harfun nida. Nida itu sesuatu yang digunakan untuk apa? Memanggil. Sudah berlalu, kalau ada isim, contohnya misalnya nama orang atau profesi, misalnya ustadz di sini, kemasukan ya nida, maka isim yang asalnya bertanwin jadi nggak boleh tanwin. Asalnya kan ustadzun, tapi kemasukan ya menjadi apa? Ya ustadzu, nggak boleh tanwin. Kalau bilang kenapa nggak ditanwin di sini? Karena ada huruf nida, yaitu ya. Paham ya? Ini kalau ya nida masuk kepada isim yang terdiri dari satu kata. Baik. Jadi di sini nggak perlu lagi diharokati karena sudah biasa. Makanya beliau sini kasih Arab gundul ya. Kaifa haluka, karena kita dianggap sudah tahu bacaannya, membacanya seperti apa. Tinggal antum kalau memang betul-betul masih ragu, silakan diharokati kembali supaya lebih memudahkan kita. Baik, berikutnya. Jadi nanya si Hashim ya. Berikutnya kata Hashim, la'allaka bi khairin. Ayo, la'allaka bi khairin. Sekali lagi, la'allaka bi khairin. Baik. La'alla. La'alla itu artinya semoga. Mudah-mudahan. Semoga. Orang Jawa bilang moga-moga.
Kalau kita Makassar apa? Apa? Semoga juga. Semoga ya, orang bilangnya semoga. La'alla, semoga. Kalimat semoga ini ya bersambung dengan kalimat kaf. Kamu. Semoga kamu, berarti begitu maksudnya. Semoga kamu bi khairin. Ini bi ini huruf jar. Ya. Khairin asalnya itu khairun. Tapi karena ada huruf jar, masih ingat nih huruf jar Abu Abdurrahman? Masih ingat ini? Bi. Kalau ada bi, setelahnya harus majrur, baris bawah dia. Asalnya khairun. Tapi kalau ada bi, menjadi khairin. Bi khairin. Semoga kamu bi khairin. Artinya dengan baik. Tapi kalau kita terjemahkan, baik-baik saja. Ya. Semoga kamu baik-baik saja. Ini sesuatu yang kita harapkan kepada saudara kita ya. Kalau kita bertanya, bagaimana kabarnya? Langsung kita bilang, semoga baik-baik saja. Langsung kita doakan, walaupun sebenarnya dia sehat. Jangan tersinggung ya. Ada orang bilang, bagaimana kabar? Semoga baik-baik saja. Memangnya saya sakit, langsung tersinggung. Ya kan? Enggak, ini adalah uslub yang biasa digunakan oleh orang Arab memang. Kalau mereka bertanya, langsung mereka harapkan kebaikan memang. Paham ya? Langsung mereka mengharapkan kebaikan. Misalnya nanya, nelpon, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Bagaimana kerjaan ini? Dia tanya, bagaimana kerjaan? Semoga kerjaannya lancar. Langsung disebutkan, semoga kerjaannya lancar. Memang harapan kita, saudara kita itu mendapat kebaikan. Ya kan? Nah, itu biasa. Nah, nanti tinggal dia jawab. Kalau misalnya memang benar-benar baik, ucapkan Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau tidak baik, tetap juga Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Nabi itu kebiasaannya seperti itu. Kalau beliau ditanya tentang sesuatu, kalau memang betul baik, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Tapi kalau tidak baik, tetap Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ala kulli hal. Di atas setiap keadaan. Baik, jadi tetap puji Allah. Jadi ditanya ya, oleh Hashim, kaifa haluka ya ustadu la'allaka bi khairin. Bagaimana kabarmu wahai ustaz? Semoga baik-baik saja. Baik, nah ini juga uslub gaya bertanya yang sopan ya. Kalau kita bertanya sesuatu yang sopan kepada orang yang di atas kita, orang tua kita, atau orang yang di bawah kita, gunakan kalimat pemanggilan nama yang terbaik. Kalau misalnya kita kan berbicara, khususnya kita di Sulawesi ya. Di Sulawesi itu biasa orang manggil, bagaimana kabar? Ya cukup itu saja. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Nggak ada kalimat ujungnya. Coba misalnya ditambahkan dengan kalimat ujung, pasti lebih baik. Misalnya gini, bagaimana kabarmu wahai istriku? Bagaimana kabarmu nak? Bagaimana kabarmu bang? Kalau orang yang lebih tua, bagaimana kabarmu dek? Ada kalimat ujungnya. Itu lebih sopan dibandingkan langsung bertanya sesuatu pertanyaannya saja. Makanya di sini kan, kalau dia tanya, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Sudah cukup. Tapi kalau ada kalimat, kaifa haluka ya ustaz? Bagaimana kabarmu wahai ustaz? Kan lebih enak. Ya kan? Seperti itu. Sama juga kalau kita disuruh, misalnya sama orang tua kita, nak lakukan ini nak. Langsung kita bilang, iya pak, iya bu. Itu lebih enak. Langsung, kalau orang kan biasanya cuma bilang, iya. Lakukan ini, iya. Ada lagi enggak iya, cuma jempol aja. Dikirim pesan sama orang tuanya, lakukan ini, jempol aja. Kadang enggak dia jawab. Kadang cuma dia tulis saja huruf Y. Nah, itu lebih parah lagi. Coba dia bisa bilang, iya pak, iya nak. Itu kan lebih enak. Kalau kita di Sumatera itu jadi adat ya. Bahkan orang dianggap tidak sopan kalau tidak ada kalimat yang bagian ujungnya. Jadi harus ada. Iya bang, iya kak, iya dek. Kalau di Malaysia paman, iya ci, pak ci, manggil pak ci, paman, ya kan? Seperti itu. Jadi memang kadang satu kalimat itu nggak dibutuhkan, tapi dia menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk lebih menghormati. Nah, ini uslubnya orang Arab seperti ini memang. Baik, berikutnya Mudarris menjawab. Baik, kita ikuti lagi. Al-mudarrisu. Alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Baik. Kita terjemahkan dulu. Al-mudarris ini artinya guru. Apa kata si guru ketika ditanya oleh muridnya ini? Kata dia, alhamdulillahi. Alhamdulillah, segala pujian-pujian hanya berhak untuk dimiliki lillah, oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini ucapan alhamdulillah. Kemudian ketika dia mengucapkan alhamdulillah, di sini dia jawab dengan singkat saja alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya gamblang nih. Alhamdulillah alladzi binikmati tatimmu sholihat, atau alhamdulillah ala kulli hal nih. Yang jelas alhamdulillah kata dia. Baik. Ya biasanya kalau orang Arab kalau dia sebut saja alhamdulillah itu lebih dikuatkan maknanya alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Maksudnya segala puji bagi Allah, dia berada di atas kebaikan ini. Ya, alhamdulillah. Memang kabarnya Ustaz, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah baik-baik saja begitu. Ya, walaupun sebenarnya ini masih gamblang. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah baik atau alhamdulillah yang dapat kabar buruk? Ya kan? Seperti itu. Baik, kemudian guru ini kembali bertanya. Kata dia apa? Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Wa kaifa. Tadi kaifa sudah berlalu. Waw, apa artinya waw? Wa dan. Dan ini kalimat penyambung ya. Kalimat penyambung. Baik. Kaifa. Ini juga sama. Jadi nggak usah diharokati lagi. Kan tadi di atas sudah ada. Ya kan? Jadi memang gaya bahasa Syekh Abdul Rahim ini dalam mengarang kitab Durusul Lughah ini, dia sedikit-sedikit menghilangkan harokat-harokat yang memang sudah dianggap nggak terlalu penting lagi. Ya. Karena kan sudah berlalu. Jadi nggak perlu lagi diharokati lagi. Ini kan kita nggak bingung lagi baca ini apa bacanya ini. Kaifaka, kaifu, kaifi. Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kaifa ini selama-lamanya dia kaifa. Nggak jadi kaifu, nggak jadi kaifi. Wa kaifa. Kemudian, haluka. Ini juga sudah ada di atas tadi. Haluka. Kenapa halu nggak tanwin? Kenapa tadi? Mudhaf atau isim yang bersandar. Nyandar kemana? Kaf. Nyandar ke kaf. Ya. Bagaimana kabarmu? Anta. Ini anta sebenarnya datang untuk menguatkan saja. Padahal kan sebenarnya sudah ada. Kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Kenapa lagi pakai anta, Ustaz? Itu datang untuk menguatkan. Bagaimana kabarmu? Kamu, ya Hashim, wahai Hashim. Supaya lebih ditekankan bahwasanya memang yang ditanya itu kamu. Ya kan? Karena orang biasanya ditanya, bagaimana kabarmu? Saya. Ditanya lagi, bagaimana kabarmu? Saya kah? Ya jelas kamu. Maka dikuatkan. Bagaimana kabarmu? Kamu. Supaya nggak ada lagi tanya-tanya. Saya, nggak ada. Ya kan? Langsung, bagaimana kabarmu? Kamu, ya Hashimu, wahai Hashim. Sekarang saya tanya, Hashimu. Asalnya kan Hashimun. Seperti yang di atas ya. Yang paling atas itu kalimat kosakata Hashimun kan. Kenapa di sini ya Hashimu jadi nggak tanwin? Karena ada ya. Namanya ya apa? Namanya ya nida. Harfun nida. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Nida itu artinya panggilan. Ada nama orang nida ya. Baca Quran. Surah Maryam. Jumpa kalimat nida'an khafiyya. Langsung dikasih nama anaknya. Nida'an khafiyya. Ya kan? Nida artinya apa? Panggilan. Khafiyan tersembunyi. Panggilan tersembunyi. Cocok jadi nama? Cantik dilihat. Ya kan? Bagus namanya. Tapi artinya panggilan yang tersembunyi. Apa maksudnya? Nama itu doakan. Ya, berikan doa Muhammad. Orang yang terpuji. Nah, itu kan indah didengar. Hanya saja orang tidak mau pakai nama Muhammad. Oh, sudah banyak orang Muhammad. Jangan lagi Muhammad. Baik, seperti itu. Jelas ya? Ini kita bahas kata demi kata. Kalau penting, kita akan ingatkan kembali beberapa kaidah-kaidah yang telah berlalu dalam pembahasan. Jadi ingat, kalau ada huruf ya, maka isim setelahnya tidak boleh bertanwin. Hashimun, kalau ada ya, maka menjadi Hashimun. Ini kalau ada faedah-faedah, antum langsung catat cepat ya. Saya nggak diktekan ini. Tapi kalau memang ada yang terlambat atau kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Apakah bertanya langsung atau nanti di akhir sesi boleh juga. Baik, berikutnya. Kata mudarris. Dengarkan, kemudian ikuti kembali. Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. Baik. Ana. Ana itu artinya saya. Ana artinya saya. Dan ana ini dalam penulisan dia dibaca dengan pendek. Ana. Nggak dibilang ana dua harokat. Enggak. Dalam penulisan dia tertulis dengan tulisan panjang. Tapi kalau dibaca dia pendek saja. Ana. Ana. Seperti a sama na. Ya kan? Tapi kalau dalam Al-Quran antum bisa lihat. Setiap kalimat ana itu pasti dibaca dengan pendek. Ada kode bulat. Ya, seperti bulat. Di atas huruf alif itu menunjukkan al-alifu la taqra. Alif itu nggak dibaca.
Baik, tapi kalau ditulis ananya panjang ya, seperti ini tulisannya ana. Ana, saya, uhibbuka. Uhibbu itu artinya mencintai. Sebenarnya kalau ananya dihilangkan, uhibbu saja, u-nya itu artinya sudah saya. Tapi ini untuk lebih menguatkan. Saya, wahai Hashim, saya uhibbu, mencintai. Masih nyandar ini? Siapa yang dicintai sama si guru nih? Ternyata yang dia cintai, kamu. Aku, wahai Hashim, mencintai, siapa yang dia cintai? Kamu. Kenapa Kenapa enggak ki? Karena kita lagi bicara sama si Hashim. Si Mudarris lagi bicara sama si Hashim. Hashim itu kan laki-laki, bukan perempuan. Maka pakai ka. Karena kaidahnya, kalau dia jadi ki, maka itu untuk perempuan. Kalau pakai ka untuk laki-laki. Kalau ki mu'annas, ka mudzakkar. Baik, saya mencintaimu. Kathiran. Nah, kathiran ini datang sebagai bentuk kecintaan dia itu seperti apa. Ternyata kecintaan dia itu kathiran. Kecintaan yang banyak. Kalau kita artikan ya, saya sangat mencintaimu. Seperti itu. Tapi orang Arab menggunakan uslub gaya bahasa yang berbeda ya. Ana uhibbuka kathiran. Apa namanya? Bentuk kecintaan dia itu banyak disebutkan di akhir. Kalau kita kan di awal. Ya. Ku cinta sekali misalnya. Kalau Makassar, ku cinta sekali ki. Atau ku sayang sekali ki. Seperti itu. Kalau Arab bilangnya, ana uhibbuka kathiran. Pujian bentuk banyaknya kecintaan dia itu di akhir dia bentuk. Jadi kathiran itu artinya banyak. Berarti kalau kita terjemahkan, apa artinya semua ini? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Apa diartikan? Nah, saya sangat mencintaimu, wahai Hashim. Bisa gunakan sangat. Karena sangat itu kan menunjukkan kecintaan yang banyak. Ya, sangat cinta. Begitu. Baik, ini kita nggak usah lagi memetik faedah dari kalimat ya Hashimu. Karena sudah ini kali yang ketiga ya. Sudah ketiga kalinya ini ada huruf nida di sini. Jadi jelas, ya Hashimu itu tidak ditanwin. Nggak boleh dibaca Hashimun. Karena ada huruf nida. Berikutnya. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Ayo. Talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu. Sekali lagi, perhatikan. Dengarkan kemudian ikuti. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Innaka talibun ya, mana-mana yang agak sulit dibaca, silakan diharakati. Seperti itu, mujtahidun, nanti bingung ya, harakat. Kalau talibun nggak usah, itu kan gampang. Zakiyun juga sudah ada harakatnya. Mujtahidun saja. Baik, ulangi lagi semuanya supaya terbiasa, semuanya bersuara ya. Memang supaya kita biasa mengucapkan bahasa Arab. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Baik, innaka artinya sesungguhnya engkau. Nah, ini sudah masuk pembahasan inna. Ya, nanti akan kita bahas seperti inna yang saya bahas di awal ini, ya di papan tulis ini juga nanti akan kita jelaskan. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Innaka artinya sesungguhnya kamu. Sesungguhnya, inna tadi sudah berlalu ya pembahasannya ini. Atau bisa lihat ini inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya kamu. Ini innaka asalnya inna tambah anta. Inna tambah anta menjadi innaka. Karena anta kalau dia disambung dia jadi ka. Jadi kaf dia. Sesungguhnya kamu ya, innaka sesungguhnya kamu talibun. Apa talib? Pelajar. Sesungguhnya kamu adalah pelajar. Murid lah bahasa kita. Orang jarang bilang pelajar. Murid. Sesungguhnya kamu murid zakiyun. Nama orang. Zaki. Artinya cerdas. Sesungguhnya kamu murid yang zaki. Jamak dari zakiyun azkiya. Azkiya itu artinya cendikiawan. Orang-orang yang cerdik. Orang-orang yang cerdas. Kalau anaknya satu, jangan kasih nama azkiya. Azkiya itu banyak orang-orang cerdas artinya. Ayo nama orang Azkiya kan? Siapa namanya? Azkiya. Oh, bagus namanya. Artinya apa dulu? Ya kan? Azkiya artinya banyak orang-orang cerdas.
Nah, jadi nggak cocok. Orangnya satu kok banyak. Kan lucu. Ya kan? Jadi kalau memang mau dipakaikan nama cerdas, mau kita kasih nama orang anak-anak, mau kita kasih nama dia itu pakai kalimat Zakiyun, jangan pakai Azkiya. Kalau dia laki-laki, kasih nama Zakiyun. Misalnya namanya Muhammad, Muhammad Az-Zaki. Selesai. Atau kalau dia perempuan, tambahkan iya atau tak marbutoh di akhir. Zakiyatun. Menjadi Zakiyah. Misalnya namanya Zainab, Zainab Az-Zakiyah. Selesai. Gitu. Jangan pakai Azkiya. Jadi, pemberian nama itu bukan bagusnya didengar oleh orang Indonesia, ya, tetapi memang harus betul-betul menyamai dan mencocoki kaidah bahasa Arab. Cocok nggak artinya? Seperti itu. Baik. Jadi talibun artinya apa tadi? Murid atau pelajar ya, bisa juga. Zakiyun artinya apa? Cerdas. Zakiyun artinya cerdas. Baik, berikutnya. Wa mujtahidun. Ini waw, apa artinya waw? Dan mujtahidun, mujtahidun artinya orang yang bersungguh-sungguh. Ulet bahasa kita. Ulet, rajin, tekun. Nah, ini disebut dengan mujtahid. Makanya kalau ulama itu dijuluki sebagai ulama mujtahid, artinya dia memang ulama yang betul-betul bersungguh-sungguh. Dia kerahkan semua ilmunya untuk kekuatannya untuk belajar, dia kerahkan semua ilmunya untuk mengambil kesimpulan hukum dari ilmu yang dia ketahui. Ulama mujtahid, ya, yang mereka itu halal dan boleh untuk berijtihad. Paham ya? Ini namanya ulama mujtahid. Baik, sekarang perhatikan, ya. Jadi di sini jelas sekali bahwasanya ada dua pujian yang sudah kita lewati. Yang pertama Zakiyun, sesungguhnya engkau murid yang cerdas, murid yang bersungguh-sungguh. Ini sekarang yang ketiga, wazu khuluqin. Waw artinya dan, zu artinya yang memiliki. Zu artinya yang memiliki. Khuluqin artinya apa namanya? Penciptaan. Zu khuluq, yang memiliki penciptaan. Maksudnya bagus rupanya. Ya, zu khuluq. Paham ya? Nah, ini bagus rupanya orang ini. Zu khuluq. Sesungguhnya engkau, wahai Hashim, adalah murid yang cerdas, kemudian engkau murid yang mujtahid, murid yang bersungguh-sungguh, dan juga engkau adalah murid yang dzu khuluq. Engkau adalah murid yang memiliki rupa yang baik, ciptaan yang baik. Atau bisa juga diterjemahkan dengan zu khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlaknya baik. Ya, khuluq. Sebagaimana dalam hadis ya, al-birru husnul khuluq. Yang mengatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maksudnya apa? Engkau memiliki akhlak yang baik, wahai Hashim. Jadi jelas di sini ada 3 pujian ya. Sesungguhnya engkau, Hashim, adalah murid yang cerdas, mujtahid, sungguh-sungguh, dan punya akhlak yang baik. Khuluq, dzu khuluq, punya akhlak yang baik. Baik, ini pujian seorang guru. Berikutnya, si guru ini bertanya. Dengarkan, kemudian ikuti. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Amin. Sekali lagi. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Amin bakistana. Baik. Sekali lagi. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Sekali lagi. Jangan ada terbata-bata lagi. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Ya baik. A. Ini A sudah berlalu dalam pembahasan kitab Durusul Lughah jilid pertama di pertemuan pertama. Yaitu A. Itu adalah sesuatu yang dikenal juga dengan isim istifham. Ya, digunakan untuk bertanya. Alif. Ya, digunakan untuk
bertanya, dia digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dan a ini istifham, pertanyaan yang bisa digunakan untuk bertanya baik sesuatu yang berakal ataupun tidak. Mau kita nanyanya sesuatu yang berakal pakai a. Mau yang tidak berakal juga bisa pakai a, artinya apakah. Tapi kalau khusus berakal apa? Apa kalau khusus berakal? Pakai apa bertanyanya? Man. Man, siapa? Kalau dia bilang man, siapa? Artinya pasti yang ditanyakan itu berakal. Adapun kalau misalnya tidak berakal menggunakan ma. Ma ini istifham juga. Ma, mim sama alif ya, panjang. Ma. Nah, ini gunakan untuk tidak berakal. Tapi kalau mau bertanya sesuatu berakal atau tidak, bisa untuk keduanya, pakaikan kalimat a. Paham ya? Baik, jadi a. Apakah min? Min apa artinya min? Dari. Apakah dari Pakistan? Pakistan. Ya, nama negara ya. Apakah dari Pakistan? Di sini coba lihat. Ustadz, min kan huruf jar. Kenapa setelahnya malah Pakistan, malah mansub? Jawabannya, Pakistan itu majrur. Tapi majrurnya bukan dengan kasroh. Dia majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar. Tapi dia tidak berbaris bawah. Kenapa? Karena ini termasuk apa? Ini di akhir-akhir Durusul Ghajil 1 nih. Termasuk dari mamnu'un minas sorfi atau ismul ladzi la yansorif, isim yang nggak boleh ditanwin. Salah satu isim yang nggak boleh ditanwin itu adalah nama-nama tempat. Seperti ini Pakistan. Nama tempat ini, nama negara. Maka kalau dia isim yang nggak boleh ditanwin, kalau masuk huruf jar, majrurnya bukan dengan kasroh. Tapi majrur dengan apa? Dengan fathah. Paham ya? Pakistana. Jadi kalau tanya, kenapa ada min terus Pakistana baris atas? Salah harokat nggak nih? Jawabannya enggak. Karena dia nama tempat. Nama sebuah tempat, nama sebuah negeri itu nggak boleh ditanwin. Dan kalau dia kemasukan huruf jar, maka majrurnya bukan dengan kasroh. Majrurnya dengan fathah baris atas. Semua tempat, bukan cuma Pakistan. Mekah juga Mekah. Misalnya Makkatu, nggak boleh tanwin. Masukkan min Makkata. Paham ya? Seperti itu. Berikutnya, amin Pakistana anta, apakah dari Pakistan kamu? Maksudnya apakah kamu dari Pakistan? Siapa yang ditanya ini? Hashim kan? Am minal hindi, atau am artinya atau. Am sama dengan au, artinya atau. Apakah kamu dari Pakistan atau minal hindi, dari India? Ya Hashim. Ya Hashim harakatnya apa? Ya Hashimu atau ya Hashimun? Ya Hashimu. Kenapa mu? Karena ada ya nida. Mana ya nidanya itu? Ya Hashim. Dia membuat isim yang asalnya tanwin jadi tidak bertanwin. Sekarang saya tanya. Tadi kan katanya kalau ada huruf jar setelahnya nama tempat, maka nggak boleh berbaris bawah. Tapi majrurnya dengan baris atas. Itu kan amin Pakistana kan? Sekarang saya tanya. Minal hindi. Dari India. India nama tempat tidak? Tempat juga, nama negara juga. Sama kayak Pakistan. Tapi kenapa di sini bukan minal hinda? Malah minal hindi. Jawabannya apa? Hindi. Hindia. Harusnya A. Kan? Seperti itu. Kenapa kira-kira? Ada pembatalnya. Karena nama tempat asalnya kalau dia majrur dengan baris atas. Seperti min Pakistana. Tapi ketika tempat tersebut pakai alif lam, batal kaidah yang harusnya baris atas jadi normal ya, baris bawah. Paham ini ya? Perhatikan ya, minal hindi. Jadi kalau misalnya kemasukan alif lam al-hindi, kemasukan alif lam, maka menjadi normal seperti sedia kala kemasukan huruf jar baris bawah. Tapi kalau alif lam dihilangkan, min hinda. Hilang alif lamnya, maka min hinda. Kalau Pakistan, Pakistana, masuk alif lam. Kalau tidak ada alif lamnya kan min Pakistana. Kalau ada alif lamnya minal Pakistani. Paham ya? Jadi alif lam itu menjadi pembatal isim yang asalnya tidak boleh tanwin, harusnya majrurnya dengan fathah. Tapi ketika ada alif lam, maka dia kembali ke sedia kala, majrurnya dengan kasrah. Baik, kemudian terakhir Hashimun. Ayo. Hashimun. Inni minal hindi. Iya, apa artinya? Iya, sesungguhnya saya dari, boleh juga kita bilang dari India. Tapi kalau ada kalimat ini itu asalnya inna
tambah ya menjadi inni. Inna tambah ana menjadi inni. Maka ini lebih menguatkan. Sesungguhnya saya, wahai mudarris, betul-betul memang dari India. Paham ya? Wallahu alam. Ini yang dapat kita bahas dulu dalam pertemuan pertama ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan kembali memetik faedah demi faedah dari pembahasan yang telah berlalu. Ingat ya, semua terjemahan ya usahakan untuk dicatat sehingga tidak ada yang luput. Besok kita akan ulangi percakapan di atas dan saya akan suruh kawan-kawan untuk apa namanya? Untuk menerjemahkan. Bagaimana cara menerjemah Assalamualaikum? Jangan bingung lagi besok ya. Jadi usahakan untuk tetap diperhatikan. Wallahu a'lam. Naktafi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.